Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Pasar Seni ya kita namainnya ya. Pasar Seni Podcast. Biasanya gua sama Sinso bikin podcast namanya Nasib TV. Oh iya, ya Nasib TV aja lah. Nasib TV. Oke deh. Ganti judul. Balik lagi bersama Nasib TV. Nasib TV bersama gue Faktor Nasib. Di sini ada kedatangan dua bintang tamu lah ya. Bintang sama tamu. Apa nih? Bulan tamu. Bintang tamu bukan? Bukan. Ini yang satu bulan tamu, yang satu pengurus lah ya. Pengurus apa nih bang? Nggak mau dikurusin ya? Kenapa dikurus-kurusin ya kan? Sinso tolong Su. Tolong. Lagi bingung ini mau membicarakan apa. Yang kita mau bicarain Gila, bintang tamu aja rokok minta. namanya konten nemu bang. Konten basing-basing. Iron up. Iron Up. Yang ini namanya, nama Facebooknya ya yang gua tahu Denny Steel Binban. Oke, atau Mas Eni biasa dipanggilnya. Nama bandnya dulu Blueberry. Sampai sekarang kali. Sampai sekarang. Iyalah. Blueberry rasa coklat gak? Waduh. Dipegangin dulu, salah bawa tripod gua. Blueberry rasa blackberry. Blueberry rasa blackberry. Udah nggak dipakai lagi sekarang Android ya kan? Iya, udah nggak BlackBerry lagi. Blueberry. Jadi dua-duanya nih orang yang udah tua banget di musik sebenarnya. Itu yang tua nih, yang tua nih. Pelita ya, ini nih orang-orangnya nih. Pelita. Sama iya. Pelita. Oh enggak berani. Nggak berani karena abang yang satu ini orangnya nggak mau sombong lah. Gani mana Gani? Kopi. 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 Oh, lagi ngambil air panas. Bentar, Om. Tungguin aja bang, ntar lagi datang, lagi iklan bro. Kopi. Jualan kopi di sini. Namanya kan podcast nemu ya kan? Iya. Faktor nasib, Pak, nasib. Oke deh, balik ke intinya aja nih. Jadi kendalanya apa nih di entertain di Indonesia bagi yang pelaku seni atau petugas seni, pekerja seni, dampaknya peningnya ruwetnya seperti apa nih buat Pak Denny? Kalau gue sih nggak nyalain COVID ya. Yang gue salahin tuh anak-anak band ya sekarang. Jadi males-males. Apa-apa cover, apa-apa main sendiri di kamar, apa-apa main. Jadi kayak di dunianya sendiri. Padahal COVID ini udah jalan 2 tahun bro. Udah jalan 2 tahun kita udah terbiasa kan. Artinya ya udahlah, kita tahu lah itu penyakit bahaya, pandemi. Tinggal imunnya badan kita aja lah bagusin. Terus ayo dong kita keluar dari rumah. Waktunya keluar ya. Karena kalau ngikutin COVID ya sepi, nanti dunia di dalam rumah semua. Itu kalau gue sih. Ya. Oh iya. Jadi gimana buat ini Bang Iki? Jadi kalau gue sih di pasar seni ini ya itu gue mencoba ngasih ruang buat temen-temen tetap jalan di era pandemi, tapi tetap patuhi protokol kesehatannya. Jadi ketika bikin event udah nggak bisa lagi yang terlalu ramai, nggak bisa lagi terlalu banyak orang gitu. Jadi mengurangi resiko-resiko itu. Tapi gue lihat juga teman-teman udah banyak yang mulai mau bergerak, mulai jalan walaupun pandemi gitu. Jadi udah ada ide yang tinggal kita rembukin bareng-bareng gimana merealisasikan ide-ide ini gitu, tapi dengan kondisi yang seperti saat ini. Jadi beradaptasi lah gitu. Jadi moga-moga ya tetap bisa jalan gitu. Apalagi pasar seni udah keren bro ya kan. Tempatnya udah keren, instagramable dan lain-lain. Ayo main ke sini, kita bikin apa kek, tapi tetap audiensnya terbatas. Syarat dan ketentuannya berlaku. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Tolong Bu dokter ya Kak. Itu boleh bikin acara di pasar seni tapi jangan lebih dari 100 orang ya. Ya. Maksimal berapa nih ceritain? Ya, dengan luasan pasar seni mungkin bisa tampung 100 sampai 200 orang, tidak lebih. Jadi untuk kalangan sendirinya 100, mungkin 100-nya dari umum
gitu. 100-nya dari umum, yang 100-nya dari kalangan sendiri dan tidak dipublish. Karena kalau dipublish semua orang jadi tahu, akhirnya audiensnya jadi membludak, akhirnya acaranya nggak bisa jalan karena di stop sama Satgas, ya kan? Oke, jadi agak dilema juga lah ya. Mau dipaksain rame banget juga ngeri. Tapi nggak rame garing, ya kan? Nah, akhirnya dibatasin. Kita punya Lebih seru lagi, peserta belum datang, Satgas yang udah nongkrong kata lu kan. Kalau di pabrik. Woi, sehat kok. datangan lagi. Kedatangan lagi nih orang gila. Maaf Anda perwakilan dari orang kusut apa orang pening deh? Bukannya gua nih. Anda jangan ditanya ya berarti ya. Oke deh, tadi yang sedikitnya ngebahasnya tentang anak band belum datang, Satgasnya udah datang. Kalau dipublish, berarti jangan sampai dipublish. Kalau nggak dipublish, nggak banyak yang tahu juga. Ya nggak apa-apa, itu tujuannya biar nggak banyak yang tahu. Jadi kalangan sendiri, jadi terbatas. Jadi protokol kesehatannya bisa diterapkan, gitu. Tapi kalau dipublish, akhirnya semua tahu, protokol kesehatannya susah diterapkan, gitu. Ini buat Anda gimana, diem aja? Lagi kok. Oh, lagi ngerokok. Anda ini mau numpang eksis apa numpang rokok nih? Sih, udahlah. Jangan Anda nih orang lama juga kayaknya ya. Lama terpendam gak jadi artis. Nasib kalau dia. Oke, nasib. Bagi yang lainnya nih, buat abang-abang kita, bapak-bapak kita ini yang udah lama-lama di musik, nyesek gak sih pada gak jadi artis? Buat gua tuh justru kalau jadi artis malah nyesek. Malah nyesek. Karena kalau gua jadi artis gua nggak bakal ketemu lu, bro. Oh iya. Iya kan? Apalagi lu kalau udah jadi artis malah nggak ketemu gua lagi, lebih parah lagi kan? Karena nasib kita ini sama, bener gak? Nasibnya sama, Es. Sama-sama nggak jadi artis. Kalau jadi ya nggak di Lampung, Es. Jakarta punya. Buat Bang Iki sendiri gimana? Kenapa? Nggak jadi artis? Ya emang nggak apa-apa juga sih nggak jadi artis. Yang penting mah bahagia aja, iya. Lo pernah bermusik, pernah pengen mau jadi artis nggak gitu maksudnya? Gue main band motivasinya pertama seneng. Jadi untuk target itu nggak ada. Gue cukup main di Lampung aja gue udah seneng banget gitu. Gitu. Jadi nggak ada. Tapi bukannya orang main musik itu mengidolakan hero-nya atau terinspirasi dari panutannya, kiblatnya lah gitu. Ya. Waktu Om Denis baru-baru belajar tekun di musik itu mengidolakannya siapa nih? Wah, baik. Tapi kalau awal sih dari nyokap ya. Nyokap itu sukanya lagu-lagu tahun 60 70 tuh kayak ABBA, Beatles. Ya era-era itu ya, 60 70 ya, Pak ya. Belum lahir. Terus tapi gue udah mulai denger. Terus gue denger lagu-lagu Queen. Kalau Indonesianya Kus Plus pada saat itu Panbers, Deloitte ya. Angkatan itu ya kita ya. Nah, kalau rocknya tahun 90-an itu kita alternatif waktu itu. Alternatif sama punk. Ya ada beberapa gue dengerin dari Om Ngotak ini juga ngajarin gue banyak sih soal. Ya itulah, nanti lu tanya dia aja musiknya dari mana weh. Ya itu yang gue tahu sih. Yang paling diidolain siapa nih playernya? Player. Kalau lokal gue tetap Iwan Fals lah kalau gue. Lokal. Kedua gue lagi ngefans sama Abdi. Abdi yang punya Telkom Slang. Keren tuh seniman. Nasib tuh namanya Nasib tuh. Dia bukan artis tapi dia komisaris. Cuman kan dia jadi artis juga Mas Seleng. Jadi jalannya ada aja. Tadi artis kan itu dulu. Kalau sekarang komisaris, ya kan? Itu dulu. Tapi nanti kalau udah nggak jadi komisaris ya jadi artis lagi. Itulah. Tergantung keadaan nama nasib dong. Lagi-lagi balik ke nasib. nasib es. Jadi itulah ya. Jadi buat lu sendiri kalau bisa ada jalan di musik, bisa ke jabatan politik mungkin gitu juga. Iya dong, kita
kita lahir aja udah berpolitik, kita makan aja berpolitik. Gimana caranya kita bisa makan? Harus berpolitik. Gimana caranya kita bisa berteman? Harus berpolitik. Tapi politiknya yang santun. Bener nggak sih Pak? Ya betul ya. Jadi malah gua menyayangkan kalau orang nggak ngerti politik, sayang banget gitu loh. Politik itu kan politik yang kita tahu di Indonesia ini kadang-kadang politik yang salah loh. Pengertiannya jadi salah, jadi dibelok-belokin, akhirnya jadi image politik itu jadi rusak. Sebenarnya kan politik itu ya mengajarkan yang baik, bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat orang banyak. Tapi akhirnya diselewengkan sama orang-orang tertentu jadi bermanfaat buat diri sendiri dan keluarganya. Itu harusnya bermanfaat untuk orang banyak, tujuannya kan itu. Jadi fungsi berpolitik itu mengatur strategi gimana memajukan masyarakat lah ya. betul. Lebih baik begitu. Karena politik itu sama aja kita dengan dapat jabatannya lah. Taruhlah ya. Karena kita ada jabatan, ada tunjangan, ada pendanaan. Itulah maksudnya politik. Ya bener kata Bang Denny tadi, orang Indonesia itu kalau mau ngomongin politik tuh nggak tahu ngertinya buat apa. Tahu-taunya pas pilkada pemilu aja anggota dewan politik ya belum tahu juga. Polibal, ada toser, ada yang nyemes gitu. Sebelum politik Ada toser, ada nyemes, itu baru polibal. Belajar dulu itu. Antar kampung dulu aja. Tarkam berarti namanya kalau antar kampung. Nah buat lu sendiri tadi kalau Bang Denny kan ngidolainnya Abdi sama Iwan Fals. Kalau buat Bang Iki sendiri apa nih idolanya, hero-nya? Nah gue bingung deh hero-nya siapa gue. Karena gue dengerin musik tuh apa yang gue suka aja sih sebenarnya. Jadi gue ya banyak orang. Kalau untuk sosok kayaknya gue nggak ada yang gue idolakan sampai gimana. Mungkin ada orang yang fanatik. Gue nggak ada fanatisme ke siapa-siapa. Gue nggak mengidolakan siapa-siapa. Ketika gue anggap musiknya asik ya gue dengerin gitu-gitu aja. Jadi nggak. Dan bisa berubah ya. Ya bisa berubah kapan aja, betul. Mood gua lagi dangdut ya dangdut, mood gua lagi rock ya rock gitu. Apa mungkin lu ngidolain diri lu sendiri apa sensu gitu? Iya, kalau lagi di kamar mandi kadang-kadang iya gua ketika berkaca, gua ini keren juga ya kan. Begitu keluar rusak lagi di kamar mandi aja batasnya ya kan. Ya kan. Begitu di kamar mandi gua keren sendiri ya kan. Begitu keluar udah waduh ya kan rusak lagi gitu. Iya. Soalnya mungkin kita juga kalau ngeliat Bang Iki itu sebagai panitia pengurus ya nggak terlalu jadi player banget. Cuman ya istilah kata ada politik jabatan di situ memanfaatkan buat memajukan kemajuan perkembangan tim-tim komunitas lah ya lu Bang ya. Lu kan bukan orang yang main drum, main gitar, paling banter penyanyi bukan sih lu nih? Iya, paling banter nyanyi-nyanyi dikit gitu. Iya. Gitu. Jadi gue sih cuman pengennya ketika gue terlibat di pasar seni ini gimana kita udah dikasih ruang dan ruangnya itu jadi bermanfaat buat semua orang, bukan buat seniman aja, bukan buat musisi aja, tapi lebih ke semua orang lah, semua orang. Iya. Jadi pasar seni ini harus jadi baik, bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan anak kecil, dari yang kecil sampai dewasa, sampai yang tua bisa menikmati pasar seni dengan caranya masing-masing gitu. Yang sementara dari kemarin juga gue udah banyak sih ya denger omongan orang tentang pasar seni ini rancu. Gue nih rancu janggalnya gini, dikit-dikit pengurus pasti kan dibudget, udah dapet duit dari dinas A, dinas B, tetek bengek inilah itu segala macem. Perasaan gue yang tiap hari kesini aja, kita ini acara gede belum ada. Artis besar belum ada. Paling Senso doang artis. Gua artis besar. Badannya besar maksudnya. Iya. Lo jangan. Bro, gua kenal Iki dari tahun 90-an. Gua tahu banget sepak terjang dia. Dan gua yakin dia ngebangun pasar seni ini nggak ada embel-embel dari instansi apapun. Kalau nggak percaya lo cek aja langsung. Dan gue yakin sekali karena gue jalan sama dia banyak beberapa kegiatan sama beliau. Orangnya fight banget. Dia jiwa-jiwa dia kan memang ya fight lah. Maksudnya buat apa sih kita bergantung pada orang lain kalau kita bisa berbuat sendiri gitu kan. Nah itu yang gue banyak belajar dari si ngotak satu ini itu loh. Bang Iki ngotak. Dipanggil King Ngotak, sininya agak botak dikit gitu loh.
Jadi itulah ya buat masyarakat yang kepo ataupun agak-agak menilainya underestimate negatif, dia orang yang di pasar seni lagi ngolah ini ngolah itu. Nggak ada. Seperjalanan gue dari puasa juga pertengahan ini ya udah hampir tiap hari gua nggak ngelihat sponsor ada di sini ya bang ya, belum ada ya. Kita secara mandiri aja gitu, tanpa nggak usah pihak-pihalan yang mau embel-embel Embel-embel nggak ada. Jadi kalau apalagi di era pandemi ini, kalau kita selalu berharap dari anggaran pemerintah, sementara anggaran pemerintah itu fokusnya mengatasi pandemi, mau sampai kapan kita nunggunya supaya pasar seni hidup. Jadi pasar seni untuk saat ini dipelihara, dibangun, dibesarkan itu oleh komunitas di pasar seni sendiri. Jadi kita itu mulai menjemput dana-dana yang ada tapi bukan dari pemerintah. Jadi kita coba untuk mengolah CSR dari perusahaan-perusahaan. Kalau nggak dapet ya kita patungan gitu, kayak kita ngebayar petugas kebersihan, petugas keamanan itu kita patungan gitu. Motong rumput kita patungan, beli lampu string light patungan, semuanya gotong royong dikerjakan bareng-bareng. Jadi yang harus diluruskan, pemerintah itu udah memberi kita ruang, memberi kita tempat yang sedemikian bagus, sedemikian indah. Jadi tinggal tugas kita gimana cara mikirin untuk memelihara, merawat, untuk ngembangin lagi supaya jadi lebih bagus. Itu udah tugas kita. Jadi jangan melulu berharap dari uang pemerintah yang entah kapan datangnya, akhirnya pasar seninya tidak terawat. Nah itu gitu. Kecuali yang pemerintah bapak emak lo orang sendiri. Jadi gitu. Artinya nasib. Bapak emak lo orang yang ngarepin pemerintah, yang anak-anak manja, anak-anak ngalem. Karena di sini bukan tempatnya cari uang ya. Di sini tempat cari ini. Itu omongannya Abdi loh. Abdi Sleng. Nggak sengaja gua pernah jadi slankers waktu itu sama Gani tuh. Jadi itulah tanggapannya tadi. Kalau buat mau nyari soal dana, pemerintah ngasih rutin tiap bulan belum ada. Karena ya jujur ya kita positive thinking dulu lah buat pemerintahan yang udah bikin rumah lancip begini berapa biji, buat foto-foto halaman papingan gini segala macem udah realisasi. Udah itu kita mau neken pemerintah lagi. Ya rasanya nggak sesuai gitu. Yang penting kan kita udah mikir untung-untung dikasih begini. Belum tentu di kota lain juga ada beginian gitu loh. Jadi istilah kata buat yang beranggapan negatif buat pasar seni, jangan terlalu diasumsikan keseringan. Udahlah, nggak usah ngurusin pasar seni ini nih, orangnya begitu bla bla bla. Itu udah beberapa orangnya pasti makan duit, koruptor segala macem. Mungkin di tempat lain seperti itu, tapi di sini kayaknya enggak deh. Kita biasa mandiri dan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa independen sih, jalan sendiri. Bukan jiwa-jiwa ngemis, minta-minta atau berharap. Emang bener, yang namanya koruptor itu nggak dari baju PNS aja, di luar PNS ada. Cuman di sini apa yang mau dikorupsiin ya? Iya, karena yang kita olah tadi bilang kita mencoba menggali dana-dana dari perusahaan. Setiap dana yang dari perusahaan datang ke pasar seni itu pasti bentuknya berupa barang. Kayak ada yang nyumbang tong sampah, ada yang nyumbang bandwidth internet. Jadi di pasar seni itu ada wifi gratis, kekuatannya 300 Mbps. Itu bisa buat cover mungkin 2 kabupaten atau 3 kabupaten. Itu dikasih sama Gasnet sama Indonesia Trans Network. Itu CSR mereka. Jadi kita nggak pernah dapat bantuan dari perusahaan-perusahaan itu berupa uang. Jadi memang tidak bisa dikorupsi. Jadi kalau mau korupsi di pasar seni, ya tong sampahnya dibawa pulang gitu kira-kira. Ya kan. Nah itu mungkin bisa kalau mau niat korupsi gini. Tapi kayaknya niat banget ya kan, tong sampah aja sampai dibawa pulang gitu. Jadi nggak ada yang bisa dimanfaatkan di sini. Kita benar-benar gotong royong dan teman-teman bareng-bareng. Jadi tolong moga-moga asumsi bahwa kita dapat anggaran dari pemerintah itu hilang gitu, bahwa kita mencoba untuk mandiri dan kita mencoba untuk merubah pola pikir bahwa setiap bangunan yang dibangun oleh pemerintah selalu kontinu dibiayai oleh pemerintah. Kasihan juga pemerintah yang udah ngebangun, terus dia yang ngerawat juga, dia yang ngebagusin juga,
Jadi akhirnya ketika pemerintah membangun suatu bangunan baru jadi beban baru, itu salah. Itu jangan jadi ketika udah membangun ya udah serahkan sama orang-orang yang berkompeten biar mereka membiayai, mereka memelihara, jadi tidak jadi beban baru untuk pemerintah. Karena pemerintah juga masih ada yang dipikirin lainnya, masih banyak teman-teman kita yang di sana yang kurang beruntung dan lain-lain, itu yang perlu diperhatikan pemerintah. Gitu. Kecuali kalau kita yang megang tender proyek mandor bangunannya. Boleh lo orang pada nuduh ini korupsi, koruptor. Ya kita kesini toto udah jadi kan? Jadi. Mana tahu menau kita mau nyanting duit semennya, duit papingnya, duit batanya gitu loh. Karena ya kalau mau ngomongin soal jahat penjahat semua, orang-orang di pasar seni penjahat lapor aja polisi ya. Iya, Ya nggak? betul. Lapor aja polisi, terus tinggal ditanya, bener nggak sih ada anggaran pemerintah yang masuk ke pasar seni? Nah, ditanyakan aja. Bila perlu ke KPK sekalian. Betul, betul, KPK kesini kita ajak ngeband ya kan. Yang ada KPK kesini bingung siapa yang korupsi. Bajunya bukan baju pegawai negeri semua kan gitu. Di sini gua rasa gua nggak terlalu ngecak ada yang namanya koruptor atau kegiatan korupsiana. Tapi kalau pengacara emang banyak di sini bro, ya nggak? Bener. Pengangguran banyak acara. Gua. Termasuk babang tampon ini juga ya bang. Sekarang gue nganggur nih, rambut gue gondrongin ya. Gue mundur nih, tahan nih. Demi gue harus stay di sini. Gitu loh. Stay di sini nanti juga ya namanya cobaan ngerintis usaha lah ya. Ada-ada aja nanti diapel. Di orang ini nanti calon-calonnya ini istilah kata nyanting-nyanting duit proposal perusahaan segala macam. Ya intinya gini, kalau mau curiga jangan dulu ikutan aja dulu ke sini ya nggak bang? Betul. Jadi memang untuk saat ini kita tidak berpendapatan, tapi moga-moga ketika pasar seni jadi maju, pengunjungnya jadi banyak, kita bisa cari lahan lain lah selain mengkorupsi dana pemerintah. Bisa aja kita bikin karya, kita jual di sini, bisa aja kita kemarin ada temen yang mau ikut moto di sini jadi tukang foto di sini, bisa ngambil manfaatnya ya kan. Nanti ada yang jualan, kita ambil manfaatnya ya kan. Menghasilkan, tetap targetnya supaya bisa menghasilkan, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang udah berinvestasi pikiran, berinvestasi waktu, berinvestasi tenaga di pasar seni. Moga-moga di kemudian hari mereka dapat memetik hasilnya. Tapi nggak sekarang. Tapi juga bukan memetik hasilnya itu bukan mengkorupsi anggaran negara, ya itu gila juga kalau itu ya kan. Nanti kita dipenjara bareng-bareng lagi ya kan. Itu. Nah, Karena kan yang maksud diusahakan di sini nih ya bisa dibilang karya seni masyarakat Lampung. Itu bukan ngomongin musik aja lah ya. Ya mau dia seni tari, seni tapis, baju gitu kan, pakaian adat Lampung semuanya di sini ditampung. Kita bantu buat memasarkannya ya. Gimana? ruang di sini adalah ruang pemasaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jadi ini ada, makanya disebutnya pasar karena tempatnya berjualan. Tapi tugas pengurus adalah gimana cara membuat pasar ini jadi ramai pengunjung, ya kan? Ketika ramai pengunjung, pengunjung itu adalah calon-calon pembeli. Nah, ketika calon pembelinya udah banyak, tinggal kita gimana mempromosikan hasil karya kita, mempromosikan jasa kita supaya para calon-calon pembeli itu jadi pembeli hasil karya kita, jasa kita gitu. Tetap ada edukasinya gitu. Edukasi tetap ada. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang sanggar yang mau belajar langsung belajar bahasa Inggris di sini langsung boleh gitu loh. Langsung kita Diajarin. diajarin dah, nanti gua ajarin langsung. Dia bahasa Inggris. Inggris. Ya kan? Yakin loh. Oke. Australia, Bro. Ya enggak, Australia. Bahasa Inggris bukan kunci Inggris ya. Soalnya kok jadi bingung gitu sih. lo yang banyak ngobrol dari tadi, kok dia yang kepedean dengan keyakinan dia? Bukan cuma diam, itu kan merencanakannya jahat. Iya. Kita ini lagi tentang seninya di Lampung dulu, bro. Lo jangan ke Inggris dulu, kejauhan maksud gua. Kejauhan. Nanti tiketnya mahal. Mending lo ke Kru itu, Kota Bumi, baru kejangkau. Sudahlah ya. Kalau mau ngajar bahasa Inggris di Teknokrat. Aduh es, makanya gue bingung.
Gue bingung tuh tadi. Pasti kalau jadi host pasti grogi dia. Gue bingung. Lu lagi ngomongin tentang seni dia bahasa Inggris. Tetap ada edukasinya itu aja pasti harus ada edukasinya. Maksud lu mungkin gini, edukasi yang lain, edukasi ngelukis gitu dong, edukasi napis atau seni tari. Dan yang lebih penting lagi sih, gue berharap pelaku-pelaku seni tradisi Lampung, gue tuh berharap mereka juga aktif di sini juga, karena kan di sini kan tempat ruang publik umum. Jadi biar masyarakat Lampung juga tahu tradisi-tradisi Lampung tuh seperti apa. Karena kan yang kita tahu pelaku-pelaku seni tradisi Lampung itu kan ada di sanggar-sanggar. Boleh dong sekali-sekali keluar dari sanggar. Kita sharing, ngobrol, nih cetik tuh begini loh, nih gamelan tuh begini loh, ini gini loh. Karena gue yakin masyarakat umum ini banyak yang nggak tahu tuh soal itu tuh. Mumpung ada tempat gitu kan. Nah, kita yang memfasilitasin itu, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi jangan terkesan bahwa pasar seni ini hanya punya anak band, punya anak gamers atau apalah gitu. Tapi harusnya pelaku-pelaku seni tradisi itu juga ya nongol lah gitu loh. Itu sih kalau gue tuh berharap seperti itu. Oke deh, harapan lo kayak gitu. Buat Bang Iki sendiri sebagai panitia petugas di sini, ada nggak gambaran Lu solusinya? ngomong panitia kayak panitia kurban ya. Gua mau ngomongin lu ketua, Bukan ketua. lu masih muda, ya kan? Gua mau ngomongin lu presiden, lu partai belum ada. Jadi pengurus lah. Jadi Jadi partainya ganda campuran. oke deh. Ganda. Gani dadakan ganda. Gani lagi. Orang dia tiap hari yang gue liat mukanya di sini sama Senso. Jadi buat lu sendiri gimana? Buat menarik merekrut mereka-mereka yang mempunyai seni tradisionalnya itu supaya kesini mau cetik, mau tapis. Lu ada solusi nggak? Jadi kalau gue sih kan di sini tuh tugasnya adalah memberi ruang untuk para pelaku ekraf. Ekraf tuh ada 17 subsektor yang gua nggak hafal satu-satu. 17 bidang ekraf. Jadi kita mencoba pendekatannya secara komunitas. Jadi satu-satu komunitas gua DM, gua ajak ngobrol supaya mereka mau terlibat di sini. Gue jelaskan bahwa di sini tuh seperti ini gitu. Ada kita dibangun atas dasar gotong royong, nggak ada anggaran pemerintah. Nah, gue berharapnya dari sekian yang gue DM itu, sekian yang gue kontak itu, ada sebagian yang mau atau berharapnya semuanya mau untuk terlibat di pasar seni supaya sama-sama bisa maju lah, teman-teman jadi terekspos, jadi punya ruang untuk berkreasi, ya jadi media iklan mereka gitu, media promosi mereka gitu. Jadi gue pelan-pelan gitu untuk memberitahu bahwa di sini tuh dasarnya gotong royong aja, kita ramein bareng-bareng, semoga dari hasil jerih payah kita itu jadi manfaat untuk masyarakat luas. Karena yang gue penting adalah bermanfaat untuk masyarakat aja. Mau gaya lu gimana, kalau lu bermanfaat untuk masyarakat luas, pasti stigma negatif tuh lama-lama luntur lah gitu. Dengan gaya gua, rambut gua yang kayak gini ini, moga-moga dengan gua di sini stigma tentang anak pang mulai terkikis gitu. Jadi jadi stigma buruknya mulai membaik. Jadi ternyata ada anak pang juga yang bisa bener lah gitu, bisa bermanfaat gitu. Itu moga-moga gue bisa bermanfaat gitu. Tapi kan manfaat gue itu dinilainya sama orang lain, bukan sama gue sendiri gitu. Gue cuman berharap apa yang gue lakuin di pasar seni jadi manfaat untuk orang lain gitu. Itu manfaatnya bro, bisa saling menguntungkan. Ada produk, ada yang dijual berupa seni, bukannya korupsi lagi gitu loh. Kalau mau nyari korupsi jangan di pasar seni lah ya. Enggak ada juga, susah. Cari mau korupsi apa sih? Ini zamannya digital, pesan media sosial itu lebih banyak diterima masyarakat daripada audiens. Tuh, itu aja. Jadi sebelum anda menilai pasar seni ini korupsi atau pasar seni ini dibudget mahal, panitia pengurusnya begono begini, itu hal yang rancu buat sementara ini. Ya kalau
orang menilai silahkanlah, cuman dari penilaian itu butuh survei yang membuktikannya nggak sih? Betul, silahkan dibuktikan, silahkan ditanyakan kepada dinas-dinas terkait, ada nggak anggaran yang dikhususkan untuk pasar seni, misalnya untuk penyelenggaraan event-event, untuk pengadaan penerangan, pengadaan alat band, pengadaan dan lain-lain, nggak ada. Moga-moga nggak ada. Gitu. Gue ngasih tahu pesan dari Kak Iki. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau buat Bang Denny sendiri pernah nggak terlibat kasus korupsi di dunia apa gitu? Anak band mah banyak yang korupsi waktu, korupsi latihan. Ada yang dapat jobnya misalnya 100.000, dapatnya berapa? Gocap. Lah itu budaya. Budaya, budi dan daya. Tapi artinya gini, korupsi juga ada korupsi yang baik. Contohnya, gua korupsi waktu, janjian jam 7 gue datang, jam 5 sore udah datang. Itu kan gua korupsi waktu gua habisin tuh. Tapi korupsi yang baik. Misalnya gua lapar, gua mau makan, gua ngeliat Kenko masih lapar, ya udahlah nasinya Kenko gua ambil lah, gua makan. Kan budaya yang baik. Bisa disurvei juga nggak itu? Susah juga nilainya ini. Ini baru cerita aja sih ya. Kalau ada yang mau korupsi seniman, yang mau korupsi di pasar seni, ya nggak apa-apa. Mulai besok mulai nongkrong aja. Jadi kalau lo dapet loka yang bisa dikorupsi, ceritain ke gua ya. Ceritain ke ini. Terbagi hasilnya gimana gitu. Kan yang mau didepak siapa aja. Apa Sinso mau dijadiin tukang sapu nanti. Apa gua dijadiin tukang ibul. Tukang sulap. Aduh susah membicarakan peradaban seni ini ternyata ya. Karena luas, karena mau dibilangin korupsi dia nggak ada jabatan di pemerintahan. Gak ada yang mau dikorupsiin apa? Karena kalau ketemu yang bisa dikorupsi di pasar seni, tolong ceritain. Karena gue dari kemarin belum nemu apa yang bisa dikorupsi ini ya kan, gitu. Belum ketemu gitu. Kalau udah ketemu udah ketangkep dia. Jadi pelaku korupsi seniman, sering nipu teman. Nasib, Jadi itu tadi lah ya, beberapa pengalaman yang kita alamin selama di pasar seni, dan juga sama Bang Denny yang dulu dia mengidolakan siapa. Buat Bang Sinso juga nih, idolanya siapa lo Bang di seni Bang? Nggak usah disebutin. Masa gue sebut Sahara? Biarkan aku pergi. Aduh, oke deh. Tapi jujur, gue ngefans sama lo ketika lo menyanyi di nada-nada oktav yang tinggi. Bukan soal ketarik atau tidak, tapi emosionalnya itu yang sense of artnya itu kenceng banget ya. Oh gua nih. Iya. Keren gua lo ngomongin Senso. Ngomongin lo. Berarti live streaming Sisgon kemarin ya? Wah, banyak. Gua selalu ngikutin dia. Dari yang masuk ke kali, masuk ke bukit-bukit, gue nih ngefans sama dia. Cuman pada saat itu gue nggak ada kesempatan untuk ngobrol karena dunianya kita berbeda. Dipisahkan oleh jarak dan waktu corona. Misalkan oleh nasib, ya kan? Iya, begitu nasibnya ketemu ya ketemu aja udah, ya kan gitu. Iya. Pernah ketemu juga di Maestro lagi habis latihan di Cafe Babi. Cuman kan CS di CS pernah ketemu nggak? CS apa dulu nih? CS kental apa? Seumur-umur gua sama Denny baru sekali manggung, itu juga suruh ngelawak di atas panggung. So, naik ke atas nyanyi. Berani. Itu event nggak main-main bro. Ya. ready. Itu terpaksa kali, nggak ada talent ya. Nggak ada yang lain. Nah, gue mau ngebahas soal event di Lampung nih. Kita lupakan soal COVID ya. Ada beberapa event di Lampung tuh yang akhirnya membuat pengotak-ngotakan genre. Padahal ngotak cuma punya dia nih ngotak nih. Iya. Ada beberapa event yang seperti itu. Contohnya, ada kegiatan A. Gue sebutlah Lampung Fair lah misalnya. Kalau kita nggak deket sama IO-nya, kita nggak mungkin bisa main di situ. Kedekatan. Nah, enggak. Nah, boleh kan gue ngomong gini ya? Nggak masalah ya. Karena itu emang bener. Kalau emang bener silakan utarakan saja. Tapi gue ada solusi. Contohnya gini, gue beberapa kali mau masuk ke Lampung Fair susah banget untuk main.
Tapi ketika IO-nya itu dekat dengan gua dengan mudahnya sampai tutup, dari pembukaan sampai tutup gua main terus di situ. Nah, gimana sih kok bisa kayak gitu? Ternyata jadi anak band tuh harus banyak kenal, bro. Contohnya, gua dalam waktu dekat ini akan bermain di tempat yang indah ini, Pasar Seni. Kalau gua nggak deket sama si Ngotak, nggak mungkin main gua di sini. Iya. Iya kan? Nah, artinya kedekatan kita sebagai seniman kepada IO, vendor lah bahasanya atau apalah, itu harus dijaga. Iya. Relasi silaturahmi. Mm-mm. Silaturahmi relasi. Mungkin gitu ya, setuju ya Pak ya? Setuju, karena sama-sama masih di Lampung, jangan ada ibaratnya gini loh, istilah adalah gua manggung habis ini udah tuh gua balik nggak kesini lagi. Jadi kalau gue sih apapun yang lu kerjakan, mau lu anak band, mau lu ngerjain apa, kalau lu tidak punya relasi link, itu juga lu akan lebih susah memasarkan hasil karya lu. Kalau anak band kan ya karyanya yang ngeband itulah ya kan, manggung itulah. Nah, lu untuk dapat panggung-panggung itu ya lu butuh koneksi, butuh relasi, butuh kepercayaan orang. Nah, untuk membangun kepercayaan orang terhadap lu, ya lu harus keluar dulu, lu bikin orang percaya apapun yang lu kerjakan. Gitu, apapun itu. Nah, jadi ya sama aja, kita jadi musisi harus bangun relasi, bangun koneksitas, itu harus tetap terbangun semuanya gitu. Supaya lu tetap bisa eksis gitu. Orang bisa tahu hasil karya lu gitu. Nah, potensi lu bisa terlihat sama orang lain. Ya itu. Cuman kalau lu di rumah terus dan ngerasanya, gua udah jago nanti juga ada yang nelpon gua, lama-lama lu terlupakan gitu. Lama-lama lu terlupakan. Orang akan lupa lu. Padahal orang awalnya tahu lu jago. Tapi karena lu jarang keluar, jarang bangun silaturahmi, akhirnya orang lupa lu tuh. Gitu, bahwa ada pemain jago gitu. Demon sendiri dalam kamar. Iya. Padahal jago-jago juga sama aja ya, nggak jadi artis juga ya. Iya, nah itu tadi, apalagi buat ukuran di Lampung lah ya. Karena di Lampung ini apapun dia, artis apa dia, tetap istilah kata lu bakal balik lagi ke Lampung sih kalau kata gua. Belum tentu lu sanggup jadi artis terkenal sebentar lu kebeli rumah tanah di Jakarta, ya nggak sih Om? Betul. Dan yang pasti apapun profesi lo, bangun lagi lah rumah lu, balik lagi lah ke Lampung lah. Jangan beranggapan lu gede di luar lupa sama Lampung, jangan, kasihan Lampungnya. Makanya gue sangat-sangat menghargai Bang Iki Otak, dia mau ngebangun tempat segini indahnya gitu loh. Pemerintah yang ngebangun, dia yang ngelola. Ya apapun lah itu ya, image gue itu ya, begitu gue masuk ke sini, ini ngotak bener dia nih ya sekarang ya. Begitu ketemu gue surprise gitu, gue dapat aura positifnya dari dia. Kalau dulunya negatif terus jadi. Ya lo tau sendiri lah anak pelita kan, lo tau sendiri lah. Tapi enggak, artinya dia juga mengikis lah bahwa anak pang itu enggak semuanya jelek. Anggap aja ini era penebusan dosa punkers. Punkers, punk rock jalanan. Nanti ada bermunculan punkers di sini mau ngapain ya, produktivitas apa, jualan Positif apa. mah silahkan aja, harus positif. Yang penting positif silahkan aja. Gitu. Selama positif silahkan aja dan jangan sampai mengganggu orang lain lah intinya gitu. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan. Iya, termasuk jualannya produknya jangan minuman keras sama TW ya. Jangan. Itu ada tempatnya lagi di CS, di SB gitu. Namanya singkatan semua ya, CS, SB ya kan gitu. SB juga banyak juga ya kan. Suami baru. Oke, gua perjelas lagi. Mungkin buat di pang itu ke Pasar Seni bisa dia menjual merchandise, baju, aksesoris, rantai, gesper gitu kan ya. Tato itu. Betul. Hasil karyanya. Iya, yang dijual tuh hasil karyanya gitu. Jadi bisa sablon, bisa bikin apa dan gue yakin teman-teman pang itu banyak yang kreatif dan bisa menghasilkan produk-produk yang mungkin bisa dijual di pasar seni gitu. Itu. Salah satu kegiatannya kebanyakan juga orang nilainya kegiatannya ngamen. Ya, ngamen itu gimana lo? Mengungkapkan yang gimana? Enggak, jadi gini, apapun pekerjaannya, tadi gue bilang mau ngamen mau apa tuh sah-sah aja, tapi tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi kalau lu ngamen terus nggak dikasih, berarti lu introspeksi diri, berarti mungkin
ngamen lu nggak enak didengar ya kan. Nah itu lu berarti nggak bertanggung jawab terhadap pekerjaan lu. Kalau lu bertanggung jawab terhadap pekerjaan lu, ngamen suaranya bagus, main gitarnya bener, orang juga akan mengapresiasi. Iya pasti diapresiasi sama orang. Tas 1.000, 2.000 itu kan bentuk apresiasi. Itu. Tapi kalau lu goncengan nggak jelas, ya lu wajar-wajar aja ya kan. Maaf ya mas, gitu aja lu. Senso gini kalau ngamen kan mesin suara senso itu mesin. Oh. Bukannya bukannya lu dipanggil Shinso karena suara lu yang cetar membahana itu. Mesin senso. Kayak ini Sakit kepala. Gitu ya. Suaranya ya. Lu saingan berarti sama Gani. Suara dia serak-serak nggak enaknya itu loh. Serak-serak nggak enak. Bukan serak-serak basah, coy. serak-serak bau ya kan. Serak-serak nasib, es. Aduh, es. Dan di sini yang bikin gua surprise adalah ternyata sudah didirikan panggung raging. Itu 10-12 atau berapa? 8 kali 10 ya? Oh panjang ya? Luar biasa, berarti serius banget sih ngotak ini ya? Waduh, keren. Jadi kawan-kawan berdoalah biar COVID cepat berlalu. Iya. Masa lu nggak kepengen sih naik di atas itu? Kalau kepengen ya udah naik aja sekarang. Kayak orang dusun. Tahan lagi. Kalau udah nggak tahan lagi naik aja ya kan. Iya. Saking kebeletnya mau jadi artis. Waduh, es. Nasib, es. Ini panggung dari pemerintah juga nih ya berarti ya? Oh enggak dong, bukan dari pemerintah. Ini milik pribadi teman-teman. Gitu. Pribadi teman-teman. Bahasa kita kolektifan. Wah, kalau Anda ngolektif apa nih? Ya itu tadi. Ceprek cekrek, cuma itu aja. Kalau saya ngolektifin doa aja lah ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita Gua geser semua. dulu ya. Gua ini ada tamu dari UKMBS. Oke. BL. Jadi gua agak geser dulu, kamu orang lanjut aja. Ya, lo geser sini so biar bisa ngobrol. Iya. Lo yang banyak ditanya nih sekarang, Su. Habisin. Nanya apa? Kita mau ngebahas tentang kalau mau ngomongin soal seni. Seni itu menurut lo apa? Karena kita lagi di Pasar Seni. Dijabarkan secara singkat aja. Seni itu ya kreativitas yang dibuat dari bakat-bakat seseorang ya individu, apa yang dituangkin ya itulah seni itu. Itulah seni ya. Iya. Dan seni yang paling lu suka antara musik dan fotografi, yang mana yang paling lu suka? Suka semua. Gua gini, gua moto itu, wih orang itu ganteng cantik, ganteng keren bener. Gua berpikirnya yang di atas panggung itu gua. Jangan lu jebret. Kan keren-keren. Gua nganggap yang nyanyi atau yang main itu gua. Jadi gua nganggap itu gua harus itu keren gua. Gitu. Dari situ dulu gua ini Termotivasi lah ya. gua anggap itu yang main gua, itu aja. Kalau soal musik gimana tanggapannya? Ya musik gua mah nggak ngikutin, penikmat aja. Nikmat. Lu nggak ada obsesi? Enggak, gua nggak jadi obsesi artis enggak. Enggak. Tapi lu suka menyanyikan lagu kan? Iya bisa, semua bisa, penyanyi bisa. Karaokean ya, ngamen, gendang marah, karaoke ya. Idola lu? Ngamen. Idolanya siapa nih? Inspirasinya. Tetap gua Sarah deh. Ya, karena gua pernah di sana beberapa bulan sama Kang, gua tadi pengen belajar apa bass sama Kang Ahmad, dapat masukan ya, saran Kang alhamdulillah. Gua harus begini cara ya. Itu awalnya karena lu ketemu dia orang. Kalau lu nggak ketemu, lu nggak ngidolain dia orang dong? Enggak juga, memang udah dari zaman 90 udah ada, tapi kapan ya? Ya memang dipertemukan lah. Pengen. Oh, jadi yang seperti itu. Jadi walaupun lu nggak jadi artis, lu ketemu dia orang aja udah berasa seperti mereka kan gitu. Iya, gitu aja. Gua nggak nganggap gua artis, karena gua harus membuat itu kawan itu seperti artis. Foto, video, ya itulah yang gua hasilkan ke mereka. Kalau gue pengen jadi artis, gue tinggalin ini kamera foto, nggak usah moto, gue jadi aja artis, kan gitu. Realnya begitu. Berarti itu bebannya jadi artis ya Om ya? Ya, artis itu kan kalau menurut gua art itu seni. Jadi kita itu pelaku seni gitu. seni. Nah, hanya kadang-kadang orang salah kaprah bahwa artis itu orang yang ngetop, artis itu yang banyak duit, banyak rumah. Padahal kalau menurut gua
artis itu adalah pelaku seni. Nah, tinggal karya kita ini diakui tidak, dihargai tidak gitu. Ketika dihargai diakui, maka di situ ada nominal. Maka di situ ada penghargaan, sehingganya orang kepengen berlomba-lomba menjadi artis, pelaku seni, biar dia dapat duit, dapat rumah, minimal kehidupan dia jadi membaik. Kehidupannya menjadi membaik. Heeh. Berkat istilah kata seni-seni yang sudah tertera ya, sudah diakuin kualitasnya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang istilah kata bisa dibilang mereka sudah mengklaim diri mereka itu ya mereka pengen jadi artis. Cuman mereka udah merasa artis sementara belum ada yang dibanggakan atau dihasilkan dari situ. Itu sama aja istilah kata orang yang punya penyakit sindrom star. Yap. Oke ya, kalau kayak gitu tuh Setuju. sebenarnya hal orang membuat orang punya penyakit sindrom star ngaku-ngaku artis itu apa sih? Proklaim, selalu mengklaim itu apa sih yang membuat mereka seperti itu, obsesinya? Kalau menurut gua mungkin karena ambisi ya. Karena mungkin terlalu apa ya? Pencapaiannya terlalu tinggi, Oh, hayalannya. hayalannya, sementara kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dia hanya berhayal, tapi tidak berbuat sesuatu. Dari mana kita mengakui karya dia kalau dia tidak berbuat karya? Bagaimana kita mau kenal dia orang dia nggak pernah manggung? Orang kita yang tiap hari manggung, tiap hari rekaman aja nggak diakuin, apalagi enggak. Nasib. Karena itu tadi bro, nasib-nasiban mau terkenal apa nggak ada orang yang baru belajar rekaman tahu-tahu viral, ledak. Karena ya balik lagi lah, orang menilai itu nggak harus sesuatu lo itu ternyata udah tahu-tahu terkenal sebentar, viewers lo banyak ya. Sekarang kan kita nggak nutup kemungkinan YouTuber juga banyak yang nggak jujur sekarang ini ya. Viewers, subscriber bisa beli, bisa nembak. Maka junjungan pedoman kita, panutan kita itu, kita sebagai penikmat seni itu jangan salah nonton, jangan salah menilai. Belum tentu yang kalian tonton itu sesuai dengan spek yang ada. Spek itu kualitas kesehariannya di lapangannya ya, Bang ya. Kenyataannya. Kenyataan. Dan yang pasti buat pelaku seni jangan munafik gitu loh. Kalau lo hanya bisa bermain akustik, ya bermain akustik aja, nggak usah plagiat terlalu tinggi, nggak usah berhayal terlalu besar. Nanti lo jadi, kata lo tadi tuh bro, jadi star syndrome itu bahaya itu. Karena itu tadi ngerinya ya cuy, kalau nggak jadi artis malah jadi ketres. Terus ujungnya gitu. Kalau gue pengen jadi artis gue tinggalin nih foto. Haters berepot, nanti gue mau live streaming gue motonya bingung, kasihan. Begitu. Di sekitaran Anda ada yang seperti itu? Ada beberapa, banyak malah iya. Tapi ya enggak lah. Ya gua care aja lah ya. Mudah-mudahan kawan yang begitu berubah, sehat selalu, sudah itu aja. Sehat normal kembali lah ya. Kembali menyadari keadaan hidup. Kalau gue nih sakit nggak mungkin kalau orang foto di postingan Facebook, Instagram tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren-keren. Itu aja. Gue sih nggak ngelihat lo lagi sakit, tapi lo lagi diincer. Incer siapa? Mungkin saja sama ini pemangsa-pemangsa yang mau memanfaatin lo di luar sana. Udah banyak. Memang udah banyak yang begitu, cuma modus mania. Netizen Yang menjanjikan lo pangkat jabatan. Ada juga. Gua mundur aja deh nih, rambut gua udah gua gondrongin. Kemarin ada sih dari beliau. Kenapa enggak ini? Enggak lah. Gua stay di sini. Bener-bener gua untuk bermanfaat. Oke. Sama brother gua Iki. Oke, ayo. Kita bangun, kita rakit dari sekarang. Itu aja. Kalau buat Bang Denny sendiri banyak kayak gitu. Jadi korban ataupun dimangsa. Iya, kebanyakan sih kawan-kawan itu hanya ngelihat dari kulitnya, bahwa seniman itu, artis itu kok rata-rata ngetop, ininya banyak. Padahal kan mereka progresnya kan nggak hanya 1-2 tahun. Dan gua mengakui bahwa gua ini pelaku seni pun juga nggak 1-2 tahun. Setelah di atas 15 tahun, ternyata selama 15 tahun ini apa yang gua lakukan hanya berseni. Baru gua mengklaim diri gua ini seniman gitu loh. Nah, tapi ada beberapa orang yang menilai dia baru 1-2 hari, 1-2 tahun langsung mengaku, oh gua artis bro. Lo artis mana? Artis kacang apa? Artis apa? Nasib. Kecuali kalau dia langsung viral se-Indonesia banyak panggung. Mau dia baru setahun hoki ya silahkan aja. Kadang kan yang kita hadapin ini susah, orang baru belajar, baru lewat setahun 2 tahun, baru punya 1 lagu 2 lagu, dia udah jumawa, udah istilah kata
ngegampangin. Sama istilahnya gue juga pernah sih yang ngerasa ya, ada beberapa anak band di Lampung ini baru punya lagu ciptaan, 1 lagu 2 lagu udah nganggep istilah kata Paling jago bikin lagu. udah paling jago, bilang kalau mengcover itu Gue paling bagus. mengcover lagu tuh haram. Haram gak sih cover lagu tuh? Aduh, nggak, gue nggak berani ngomong gitu. Haram apa halal? Boleh apa enggak gitu aja? Ya kalau ngelihat secara ini pas boleh, cuma kan ada beberapa yang kadang-kadang ya pasti ada hasut apa ya. Ada yang dia fanatik sama ciptaannya padahal ciptaannya tuh nggak terkenal. Ya. Cuman dia beranggapan percuma lo kalau belum Berkarya. belum berkarya dengan ciptaan lu sendiri. Percuma lu ngover. Jadi sila kata pengcover itu jadi salahnya gimana ya? Apakah sebenarnya mengcover lagu orang itu salah menurut Anda? Nah sekarang pertanyaannya gue balikin lagi. Gue kerja di kafe misalnya udah 30 tahun. Main di kafe itu kan bawain lagu orang terus. Sama aja dengan kita mengcover kan. Apakah salah? Tidak, selama cover itu bermanfaat bagi lingkungan. Tidak merusak aslinya. Artinya gue ngebawain lagu lu misalnya ciptaan lu dengan indah gue bawain dengan baik. Tapi kalau lagu lu gue rusak, ya salah dong. Itu yang diharamkan gitu loh. Tapi kalau misalnya gue ngebawain karya lu ternyata lebih baik, lebih indah, pastilah lu tersanjung. Itu ciptaan gue tuh dibawain si Denny tuh gitu. Makanya ya dilema juga sih sebenarnya. Mengcover tuh sama aja halnya kayak kita waktu kecil. Kita makan disuapin segala macam, kita ngikut orang tua kok. Ada yang kita contoh gitu. Tapi hal yang baik. Kalau kita mengcover yang jelek, yang buruk dan impactnya ke masyarakatnya jelek, ya diharamkan gitu sih. Sama aja kita mengidolakan icon lah ya, hero kita. Kita ngidolain Van Halen. Ya. Kita bawain lagu dia, cover sah-sah aja lah begitu ya. Aja. Berarti hasilnya sah buat mengcover. Jadi Kecuali si Van Halen-nya protes. Maaf mas, lagu saya jangan dibawain. Nah itu karena ada hak cipta, ada royalti. Nah itu boleh, kita nggak bawain. Itu yang dilakukan beberapa artis. Tapi kalau buat gua sih ya, udah sih bawain aja lah. Artis jangan terlalu kaku amat. Toh itu juga buat kemajuan si band itu sendiri kok, biar nambah ngetop. Iya kan, tinggal kita yang mengcover harus bertanggung jawab apa yang kita mainkan gitu loh. malah bisa menjadi lebih melegenda ntar ya band-band itulah ya. Membantu promo dia. Ngebantu promo. Kalau umpamanya dipotong royalti ya nggak usah banyak-banyak lah motongnya gitu. Berapa persen aja. Maksudnya gitu. Itu nih. Ini kan beliau baru sampai di Lampung, sudah lihat pasar seni. Kasih waktu ruang, beliau juga tuh kita punya alat di belakang, coba dia lihat apa gimana bisa dikulik-kulik klinik sedikit sama Om Denny kan gitu. Kuncinya ada nggak? Mereka ada semua di belakang. Ada semua. Malam ini gue nggak mau megang alat, gue mau megang mic bro. Alat juga mikrofon ini, alat juga loh. Ya nanti next kita jamming lah, nanti kita jamming. Yang pasti gue surprise dengan pasar seni, gue surprise dengan kalian orang-orang hebat mau peduli dengan kondisi yang sangat-sangat serba susah, serba terbatas. Di era pandemi ini kan orang berinteraksi aja ragu-ragu loh. Curiga, was-was, ketakutan, aib, ya kan? Tapi kalian berani gitu nongol, berani ngebuka ruang publik. Jolim berani siap Den. Malu tahu gua kan kalau di mana siap di sini berangkat itu dulu gua sampai detik ini yang gua pertahankan. Tim Tumbur. Tim Tumbur. Iya, Terabas. Siapapun gua di telepon gimana nak siap bu ya berangkat. Ingat kita naik motor kemana-mana, wah berangkat. Mau ini mau itu enggak gitu, itu aja dulu, positive thinking aja dulu. Ya harapan gue gitu, ruang publik terbuka ini harus saling sama-sama memberi support yang baik lah. Dan kita tidak menutup mata kok, banyak kawan-kawan kita yang nanti akan membantu kita buka tangan lah. Dan gue juga yakin dengan pengelola Iki Ngotak, gue kenal dia lama. Dengan Senso, dengan lu, gue kenal lama semua kalian, dan gue bangga di situ, keren. Sangat banget gue mengharapkan pada sembuh dan kuat, ayo, kata gue bilang, gue gitu. Langsung demo nih, ayo. Benar, gue bener-bener sama dia, ayo kuat, ayo, gue itu aja.
Oke deh, mudah-mudahan bukan kita yang kena corona gitu aja ya. Karena emang gue juga nggak ngerti ini siapa yang kena corona. Deket rumah gue nggak ada. Cuman ya bukan ya gue bilang corona nggak ada. Kalau gue bilang corona nggak ada, gue ngotot tangkep gue. Gue ngikutin pemerintah aja yang ada aturannya begini. Iya. Jadi harap maklum aja. Jadi warga yang baik. Jadi warga yang baik. Iya. Warga yang baik. Kalau gue bilang nggak percaya corona, ya emang nggak ada sih di rumah gue yang kena corona. Bukannya gue bilang coronanya nggak ada. Bukannya gue nggak percaya banget. Emang gue nggak kena gitu aja. Ya, lo juga nggak kena kan? Kalau lo kena, gue ke rumah lo nih. Wow, jauh-jauh dah. pengen nyoba. Oke deh, itu aja ya. Lumayan ada sejaman lebih ini konten kita ya. Mudah-mudahan Thank you semua. eh, Pokoknya thank you tim Nasib, tim Nasib ya, Nasib TV. Nasib TV. Mudah-mudahan ini konten bisa bermanfaat buat Amin. lo yang di Lampung, istilah kata yang berseni gimana. Ada kalanya lebih baik bertanya dulu daripada sesat di jalan. Jangan pergi jauh-jauh dulu, karena di Lampung masih ada banyak orang-orang bermanfaat. Gitu aja sih, ya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.